Bab 1154. Ingin mengambil keuntungan dariku. Menyerah. Semua orang di lapangan tercengang sejenak, dan gadis berbusur panjang juga sedikit tercengang. Setelah memperhatikan warrior yang sebentar, dia meletakkan busurnya. Lemah. Di belakang warrior yang dan Nadine, Georgina menatap tajam warrior yang. Chelsea Mu melirik warrior yang sebelum mengalihkan pandangannya. Nadine di sebelah warrior yang mengambil 2 langkah ke samping, tampak asing dengan warrior yang. Menyerah itu memalukan. Apalagi jika seorang pria menyerah, itu akan lebih memalukan. Melihat wanita itu meletakkan busurnya, warrior yang menghela nafas lega. Wanita ini setengah kaisar. Jika panah ini ditembakkan, tubuhnya akan kembali ke bentuk aslinya lagi. Sekarang, tidak ada batu kecubung untuk memperbaiki tubuhnya, dan dia akhirnya memulihkan sebagian tubuhnya. Dia tidak ingin cacat lagi. Adapun kata-kata Georgina, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Namun, dia masih sedikit sedih di hatinya. Setelah datang ke tempat ini, dia sangat tertekan. Warrior yang menatap gadis berbusur panjang. Gadis berbusur panjang sangat tinggi, setidaknya 1 kepala lebih tinggi darinya. Dia mengenakan setelan hijau ketat dengan tubuh ramping dan memegang busur hijau tua. Adapun wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi ada temperamen heroik dan lancang. Tatapan warrior yang bergeser ke kiri dan mendarat pada seorang lelaki tua di sebelah kanan gadis berbusur panjang. Lelaki tua itu setengah kaisar. 2 setengah kaisar. Mata gadis berbusur panjang jatuh pada Chelsea Mu dan berkata, "Phoenix hitam, aku telah mendengar tentangmu. Di area kota kiamat ini, kamu adalah nomor 1. Pasukan Phoenix kamu membunuh orang pasukan penelan jiwa aku, bagaimana pendapat kamu tentang hutang ini? Katakan secara langsung, mengapa repot-repot?" Kata Chelsea Mu. Menyenangkan. Gadis berbusur panjang berkata, "Pasukan Phoenix kamu sangat bagus, aku Liani Ye menyukainya. Bawa orang-orangmu ikuti aku, kita akan berbagi berkah dan kesulitan di masa depan." "Bagaimana jika aku tidak mau?" kata Chelsea Mu. "Kalian semua harus mati," bisik Liani Ye. Chelsea Mu terdiam. Liani Ye juga terdiam, tapi warrior yang mendapati bahwa mata Liani Ye jatuh padanya dari waktu ke waktu. Warrior yang membeku di dalam hatinya, dia tahu, itu pasti karena dia menarik Nadine untuk menghindari panah pihak lain. Tapi untungnya, Liani Ye ini tidak kejam seperti Chelsea Mu. Pihak lain seharusnya hanya penasaran dan tidak memiliki banyak kebencian. Jika tidak, dia tidak akan menarik kembali busurnya sebelumnya. Setelah keheningan yang lama, Chelsea Mu melihat ke kandang di samping Liani Ye, yang semuanya adalah anggota pasukan Phoenix. Meskipun orang-orang ini dikurung, mereka tidak terluka. Setelah beberapa saat, Chelsea Mu menatap Liani Ye, yang berada di sampingnya, dan berkata, "Mulai sekarang, tidak akan ada pasukan Phoenix di dunia." Senyum muncul di wajah Liani Ye dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, Chelsea Mu adalah wakil ketua pasukan penelan jiwa aku." Masih tidak beri salam pada wakil ketua pasukan. Salam wakil ketua pasukan. Di sekitar, anggota pasukan penelan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat pada Chelsea Mu. Liani Ye menambahkan, "Phoenix hitam, di pasukan penelan jiwa aku, kamu hanya mematuhi perintah aku, dan orang-orang di pasukan Phoenix kamu tetap menjadi milik kamu, dan kamu bertanggung jawab sendiri." Chelsea Mu berjalan di depan Liani Ye dan ingin berlutut dengan satu lutut, tetapi Liani Ye menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu etika ini. Mulai hari ini,
kamu dan aku akan bersaudara. Chelsea Mu melirik Lian Ye, mengangguk sedikit, lalu berdiri di samping Lian Ye. Lian Ye melambaikan tangannya sedikit, dan para anggota pasukan Phoenix yang dikurung segera dibebaskan. Selain itu, warrior yang juga sedikit lega, untungnya bisa diselesaikan dengan damai. Jika ada perkelahian, dia pasti akan kabur bersama Nadine, dan sekali menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa, dia pasti akan terluka lagi. Untungnya, masalah tidak berjalan ke arah yang buruk. Warrior yang melirik semua orang di lapangan dan hendak menyelinap pergi. Meskipun sedikit berbahaya di luar, tapi lebih berbahaya untuk tinggal di sini. Chelsea Mu dan Georgina selalu ingin membunuhnya. Sekarang tubuhnya telah pulih sedikit, setidaknya 20% kekuatan. Ditambah kepekaan dirinya terhadap bahaya, setelah pergi, asalkan berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya nyawa. Adapun cincin yang diberikan Putri Kaisar kepadanya, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Jadi, cara terbaik adalah memulihkan kekuatan terlebih dahulu, lalu kembali lagi untuk mencari Chelsea Mu ini. Bagaimanapun, ada jejak jiwa pada cincin itu, tidak peduli ada di tangan siapa, dia bisa merasakannya. Orang-orang pasukan penelan jiwa tidak peduli dengan warrior yang hanya setengah suci, terlalu lemah, mereka tidak tertarik sama sekali. Warrior yang berjalan lambat, dia berjalan ke belakang, tepat ketika dia akan berbalik dan melarikan diri, tiba-tiba, wajah warrior yang berubah, sesosok melintas, Chelsea Mu muncul di depannya. "Kemana?" kata Chelsea Mu. Wanita ini mengawasinya. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata jujur, "Aku ingin kabur." Wanita ini sangat pintar, dan jika dia bermain-main, itu tidak mungkin, lebih baik jujur. Chelsea Mu tidak berbicara, hanya menatap warrior yang seperti itu. Warrior yang sedikit menundukkan kepalanya dan tidak memandangnya, tapi tangan kanannya yang tersembunyi di balik punggungnya perlahan mengepal erat. "Chelsea, ada apa?" Pada saat ini, Lian Ye datang. Chelsea Mu melihat ke belakang dan berkata, "Urus-urusan kecil." Pada saat ini, Nadine dan Georgina juga datang. Ketika dia melihat Chelsea Mu berdiri di depan warrior yang, wajah Nadine sedikit berubah, dan dia dengan cepat berjalan ke sisi warrior yang, dan berkata dengan lembut, "Kak Chelsea, dia benar-benar tidak berbohong padaku, aku yang meminjamkannya padanya sendiri." Chelsea Mu melirik Nadine, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku tidak mau peduli dengan masalah ini lagi." Mengatakan itu, dia menatap Lian Ye dan berkata, "Apakah ada perlu, ketua pasukan? Panggil saja aku Liani." Lian Ye tersenyum sedikit dan berkata, "Aku mendapat kabar bahwa di pegunungan 100.000 mil jauhnya, seseorang menemukan reruntuhan. Sangat mungkin bahwa itu adalah sekte yang dihancurkan selama krisis kiamat benua penjara, tapi aku tidak tahu itu tingkat kekuatan apa. Namun, tidak peduli tingkat apa kekuatannya, aku rasa kita tidak seharusnya melepaskannya." Chelsea Mu merenung sejenak, lalu berkata, "Apakah berita itu dapat dipercaya?" Lian Ye mengangguk. Chelsea Mu berkata, "Ini benar-benar tidak boleh dibiarkan. Hanya saja ketika reruntuhan seperti itu muncul, pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, dan bahkan orang-orang dari 3 kota dan 2 sekte mungkin akan muncul. Kekuatan kita. Orang-orang 3 kota dan 2 sekte seharusnya tidak tertarik, kecuali itu adalah peninggalan kekuatan di atas berlian. Namun, peninggalan itu tidak mungkin faksi kekuatan berlian, jika tidak,
aku khawatir itu sudah dikuasai oleh 3 kota dan 2 sekte. Liani Ye berkata, tentu saja, bahkan jika tidak, akan sangat berbahaya untuk pergi ke sana. Tapi, aku rasa kita harus bertarung, bagaimana menurut kamu? Sebenarnya, terserah kamu untuk memutuskannya, kata Chelsea Mu. Liani Ye tersenyum dan berkata, kamu adalah wakil ketua pasukan, dan aku tentu saja akan mencari kamu untuk berdiskusi. Chelsea, kamu dan aku sama-sama wanita, kita para wanita ingin bertahan hidup di dunia yang cacat ini sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu, alih-alih memperlakukan kamu sebagai bawahan, aku memperlakukan kamu sebagai saudara perempuan. Aku harap kamu juga dapat meletakkan keluhan kamu dan bekerja dengan aku untuk membuat kita lebih baik dalam bertahan hidup di dunia ini. Chelsea Mu merenung lama, lalu berkata, aku akan melakukannya. Liani Ye tersenyum, lalu menatap ujung langit, dan berkata, ini sudah malam, istirahatlah malam ini, kita akan berangkat besok pagi. Setelah berbicara, Liani Ye berbalik dan pergi. Warrior yang melirik Liani Ye yang pergi, wanita ini entah super licik atau super baik. Di dunia ini, orang baik pasti tidak akan bertahan. Namun, harus mengatakan bahwa metode wanita ini sangat kuat. Setidaknya, Nadine dan yang lainnya tampaknya memiliki kesan yang baik tentangnya, dan bahkan sikap Chelsea Mu terhadapnya telah berubah. Chelsea Mu melirik warrior yang lalu berbalik. Georgina itu menatap tajam ke arah warrior yang lalu pergi juga. Kamu, apa kamu mencoba melarikan diri? Tanya Nadine. Warrior yang mengangguk dan berkata, Kak Chelsea, kamu ingin membunuhku setiap hari, aku tidak bisa tidak melarikan diri. Dia sebenarnya cukup baik, kata Nadine. Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, itu bagimu, bagiku, lihat, dia akan membunuhku di setiap kesempatan. Mengatakan itu, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya sedikit, dan sebuah batu kecubung muncul di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh Nadine sebelumnya, dan dia belum memakannya. Dia menyerahkan batu kecubung itu kepada Nadine dan berkata, maaf, aku tidak tahu batu kecubung kamu sangat sulit didapatkan. Jangan khawatir, apa yang aku katakan masuk hitungan, dan di masa depan, aku akan memberi kamu batu kecubung yang tidak ada habisnya. Kamu membual lagi. Nadine melirik batu kecubung di tangan warrior yang, dan berkata, kamu bisa menggunakannya sendiri. Mengatakan itu, dia berjalan ke pohon di sampingnya dan duduk, bersandar di pohon, memegang lututnya dengan kedua tangan, menatap awan gelap di langit. Meski cahaya bulan tak bisa menembus awan gelap, ada cahaya rembulan redup di lapangan, yang dilepaskan pasukan penelan jiwa dengan batu sinar bulan. Warrior yang berjalan ke arah Nadine dan duduk, kamu memperlakukanku dengan sangat baik karena aku mirip Sandy Lin itu. Nadine tidak berbicara, hanya menatap awan gelap dengan tatapan bingung di matanya. Warrior yang berkata lagi, bisakah kamu memberitahuku tentang dia? Nadine menoleh untuk menatap warrior yang, menatap lama warrior yang, lalu berkata pelan, dia tunanganku, kami akan menikah, tapi dia tiba-tiba membangunkan bakatnya. Itu adalah tubuh spiritual bawaan, kemudian disukai oleh wakil ketua sekte dari sekte Suantian, salah satu dari 3 sekte. Apakah kamu tahu sekte Suantian? Itu sangat kuat. Benua penjara kita, ada 2 sekte dan 3 kota. Sekte Suantian ini adalah salah satu dari 2 sekte, termasuk faksi kekuatan berlian. Di sekte Suantian, ada nadi spiritual tingkat dewa. Dan nadi spiritual tingkat dewa di seluruh benua penjara tidak lebih dari 10. Lalu, tanya warrior yang.
Nadine sedikit menundukkan kepalanya dan terdiam lama sebelum dia berkata, lalu dia bilang aku tidak layak untuknya, jadi dia memutuskanku. Berbicara sampai ini, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat warrior Yang, dan berkata, sebenarnya, tubuh spiritual bawaan itu juga tidak ada yang istimewa, kan? Warrior yang mengangguk dan berkata, tidak ada yang istimewa. Setelah mendapat jawaban warrior Yang, suasana hati Nadine terlihat lebih baik. Dia menambahkan, kudengar dia belum menjadi setengah kaisar. Aku justru mau menjadi setengah kaisar sebelum dia. Aku ingin memberitahunya bahwa bukan aku yang tidak layak untuk dia, tetapi dia yang tidak cukup layak untukku. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, dengan sedikit ketidakberdayaan dan putus asa di matanya. Tetapi untuk menjadi setengah kaisar, membutuhkan setidaknya 5 atau 6 batu kecubung. Itu jika bernasib baik, jika bernasib buruk, 10 batu kecubung mungkin tidak cukup. 10 batu kecubung. Aku harus menyimpannya selama 10 tahun. 10 tahun. Warrior yang tersenyum kecil, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Nadine. Mungkin keajaiban akan terjadi. Nadine memiringkan kepalanya dan menghindari tangan warrior Yang. Dia melirik warrior Yang dengan tidak puas, dan berkata, itu palsu, kamu ingin menghiburku, yang benar kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Georgina bilang kamu cabul, suruh aku menjauh dari kamu. Warrior Yang bersambung.